Mas Pras payah. Dia tidak sanggup lagi mengimbangiku. Kenapa pria yang tampak gagah di luar begitu cepat menyerah di atas ranjang? Semalam dia pingsan lagi. Apa sebenarnya yang terjadi? Maka mari kita dengarkan ceritanya dari awal. Di sebuah rumah bergaya kolonial di sudut kota Bandung, Kirana berdiri mematung di depan jendela kamar yang tertutup rapat. Sudah 40 hari berlalu sejak tanah makam suaminya, Mas Prasetyo, masih basah, namun aroma parfum kayu cendana milik suaminya seolah masih menempel di gorden sutra yang tertiup angin sepau-sepau. Kirana adalah definisi kecantikan wanita Indonesia yang matang. Di usianya yang menginjak 42 tahun, kulitnya masih sekencang porselen dengan rambut hitam legam yang selalu tergelung rapi. Namun, di balik kebaya hitam yang ia kenakan, ada kekosongan yang tak mampu dijelaskan oleh kata-kata. Para pelayat sudah pulang, menyisakan tumpukan piring dan kursi lipat di halaman. Kirana merasa rumah besar ini tiba-tiba menjadi terlalu luas. Prasetyo adalah pria yang lembut, sosok pengusaha sukses yang memanjakannya dengan harta, namun selalu tampak lelah di tahun-tahun terakhir hidupnya. Serangan jantung mendadak itu merenggutnya dalam semalam, meninggalkan Kirana dalam puncak pesonanya yang justru sedang membara. Saat ia melangkah ke ruang tamu untuk merapikan sisa gelas, matanya tertuju pada seorang pemuda yang sedang membantu membereskan kursi di halaman. Namanya Aris, keponakan jauh dari rekan bisnis mendiang suaminya. Aris baru berusia 25 tahun. Keringat membasahi kaos ketat yang ia kenakan, memperlihatkan garis otot lengannya yang kokoh saat mengangkat beban berat. Pandangan mereka bertemu. Aris tertunduk sopan, namun ada kilatan kekaguman yang tak bisa ia sembunyikan saat menatap janda cantik di hadapannya. Kirana merasakan sesuatu yang sudah lama padam di dalam dadanya tiba-tiba berdesir kembali. Sebuah getaran yang terasa salah, namun begitu menghidupkan. Suasana duka masih menyelimuti kediaman mewah itu. Di ruang tengah, aroma dupa dan melati sisa pengajian 40 hari wafatnya Prasetyo masih menggantung di udara, menciptakan suasana yang menyesakan sekaligus mistis. Kirana duduk bersimpuh di atas sajadah, namun matanya tidak tertuju pada kitab di depannya, melainkan pada foto besar pria yang selama 10 tahun ini menjadi suaminya. Prasetyo adalah pria yang sempurna di mata publik, mapan, penyabar, dan sangat mencintai Kirana. Namun, hanya Kirana yang tahu bahwa di tahun terakhir pernikahan mereka, wajah suaminya selalu tampak pucat. Garis-garis kelelahan di bawah matanya tak pernah hilang, meski ia sudah tidur belasan jam. Kirana mengusap lengannya sendiri. Di balik kain kebaya hitam yang anggun itu, ia merasakan tubuhnya bergejolak. Ia adalah wanita yang berada di puncak mekar, seorang wanita yang memiliki energi yang seolah tak habis dimakan usia. Kematian Prasetyo bukan hanya meninggalkan lubang kesedihan, tapi juga rasa lapar akan kehadiran sosok pria yang kini tak lagi ada di sisinya. Ia melangkah menuju balkon, mencari udara segar. Di bawah sana, di pelataran rumah yang luas, para pekerja sedang membereskan tenda. Di antara kerumunan itu, sosok Aris tampak menonjol. Aris adalah pemuda desa yang dibawa oleh kerabat Prasetyo untuk membantu urusan logistik selama masa duka. Tanpa sadar, jemari Kirana mencengkeram pagar besi balkon saat melihat Aris melepas kemeja batiknya karena gerah, menyisakan kaos dalam putih yang basah oleh peluh. Gerakan pemuda itu begitu lincah, bertenaga, dan penuh vitalitas, sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat pada mendiang suaminya. Tiba-tiba, seolah merasakan ada yang memperhatikan, Aris menoleh ke atas. Mata mereka beradu. Aris segera menundukkan kepala dengan takzim, sebuah bentuk penghormatan kepada sang nyonya rumah yang baru saja menjanda. Namun, bagi Kirana, tatapan singkat itu terasa seperti sengatan listrik. Ada sesuatu yang liar dan muda di sana. Sesuatu yang secara insting ia sadari bisa mengimbangi badai di dalam dirinya. Kirana segera memalingkan wajah dan masuk kembali ke dalam kamar yang dingin. Ia berdiri di depan cermin besar, menatap pantulan dirinya. Bibirnya yang merah alami, kulitnya yang kencang, dan matanya yang tajam. Ia bergumam dalam hati, apakah ia jahat jika di hari kepergian suaminya, ia justru merasa haus akan kehidupan baru? Ia tidak tahu bahwa takdir akan membawanya pada Aris jauh lebih cepat dari yang ia duga.
Dan ia juga belum menyadari bahwa gairah yang ia miliki adalah alasan mengapa Prasetyo kini terbujur kaku di bawah tanah. 2 minggu berlalu setelah acara 40 harian, namun Kirana sengaja meminta Aris untuk tetap tinggal di paviliun belakang. Alasannya klise, masih banyak dokumen bisnis mendiang Mas Prasetyo yang perlu dirapikan dan membutuhkan tenaga pria untuk memindahkan arsip-arsip berat. Sore itu, hujan turun deras mengguyur kota Bandung, menciptakan suasana dingin yang mencekam. Kirana duduk di ruang perpustakaan pribadi, sengaja membiarkan pintu sedikit terbuka. Ia mengenakan daster sutra berwarna merah marun yang tipis, dibalut dengan kardigan rajut yang sengaja ia biarkan merosot di satu sisi bahunya. "Aris, bisa bantu saya sebentar?" Suara Kirana lembut, namun memiliki nada perintah yang sulit ditolak. Tak lama, Aris muncul di ambang pintu. Rambutnya sedikit basah terkena tempias hujan, menambah kesan maskulin yang sangat kontras dengan kelembutan ruangan itu. Ia berdiri kaku, matanya berusaha keras untuk tetap menatap lantai, tidak berani memandang kaki jenjang Kirana yang menyilam. "Iya, Bu, ada yang bisa saya bantu?" tanya Aris dengan suara agak serak. "Panggil Kirana saja kalau kita sedang berdua, Riz. Saya merasa sangat tua jika dipanggil Ibu," jawab Kirana sambil melangkah mendekat. Ia membawa sebuah kotak kayu berat berisi jam tangan koleksi suaminya. "Tolong letakkan ini di rak paling atas. Saya tidak sampai." Saat Aris menjangkau rak yang tinggi, posisinya menjadi sangat dekat dengan Kirana. Aroma parfum mawar yang mahal dari tubuh Kirana menyeruak, memenuhi indera penciuman Aris. Kirana tidak bergeser. Ia justru tetap berdiri di sana, mengamati punggung lebar Aris yang bergerak di balik kaos tipisnya. "Kamu anak yang rajin, Riz. Sayang jika tenaga sehebat ini hanya dipakai untuk mengurus gudang," bisik Kirana tepat di belakang telinga Aris. Aris menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh wanita di belakangnya. Di sisi lain, Kirana merasa sangat hidup. Ia melihat betapa kuatnya fisik Aris, jauh berbeda dengan Mas Prasetyo yang di akhir hayatnya selalu terengah-engah hanya karena menaiki tangga. Malam itu, batasan antara majikan dan bawahan mulai kabur. Kirana menawarkan secangkir kopi hangat yang ia racik sendiri, mengundang Aris duduk di sofa yang sama. Obrolan singkat berubah menjadi sentuhan-sentuhan, tidak sengaja, di jemari. Aris yang polos tidak menyadari bahwa ia sedang ditarik masuk ke dalam sebuah jaring yang sangat indah, namun sangat mematikan. Pernikahan itu terjadi secara tertutup, hanya selang beberapa bulan setelah masa iddah Kirana berakhir. Aris, yang kini resmi menjadi suami Kirana, merasa seperti pria paling beruntung di dunia. Ia mendapatkan wanita tercantik yang pernah ia temui, sekaligus kemewahan yang tak pernah ia impikan. Namun, di malam pertama mereka, suasana terasa berbeda. Kirana tampil begitu dominan. Di balik pintu kamar yang terkunci, Aris mulai merasakan bahwa gairah istrinya bukanlah gairah biasa. Ada tuntutan yang begitu besar, sebuah energi yang seolah ingin menguras seluruh kekuatannya. Kirana tidak membiarkannya beristirahat barang sejenak pun. 3 hari setelah pernikahan, Aris merasa tubuhnya mulai ambruk. Ia merasa sangat lemas, persis seperti gejala kelelahan kronis. Saat Kirana sedang pergi keluar rumah untuk urusan bisnis, Aris mencari obat kuat atau suplemen di laci meja rias istrinya, berharap menemukan sesuatu untuk meningkatkan staminanya agar bisa mengimbangi Kirana. Namun, yang ia temukan justru sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik tumpukan perhiasan, terdapat sebuah buku catatan harian kecil dan sebuah surat keterangan medis milik mendiang Prasetyo. Aris membuka surat medis yang bertanggal tepat seminggu sebelum Prasetyo meninggal. Di sana tertulis diagnosa dokter, gagal jantung akibat kelelahan fisik ekstrim dan penggunaan obat peningkat stamina dosis tinggi yang terus-menerus. Aris kemudian membuka buku harian Kirana. Tulisan tangan istrinya yang rapi namun tajam menceritakan segalanya. "Mas Pras payah. Dia tidak sanggup lagi mengimbangiku. Kenapa pria yang tampak gagah di luar begitu cepat menyerah di atas ranjang? Semalam dia pingsan lagi. Kalau dia tidak bisa memuaskanku, buat apa dia ada di sini? Aku butuh api, bukan lilin yang hampir padam." Aris jatuh terduduk di lantai. Ia teringat cerita orang-orang tentang bagaimana Prasetyo ditemukan meninggal dalam keadaan sangat pucat dan kurus di akhir hayatnya. Sekarang ia sadar
Prasetyo bukan meninggal karena sakit jantung biasa. Prasetyo meninggal karena dipaksa melayani nafsu Kirana yang tak masuk akal hingga jantungnya tak lagi sanggup berdetak. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Kirana berdiri di sana, menatap Aris yang memegang buku harian itu. Tidak ada rasa takut di wajah Kirana, yang ada hanyalah senyum tipis yang dingin. Sudah tahu, sayang? Jadi, apakah kamu punya stamina yang lebih baik dari Mas Pras? Jangan buat aku kecewa secepat dia, ya? Bisik Kirana sambil mendekat. Sejak hari itu, kehidupan Aris berubah menjadi neraka yang dibungkus kemewahan. Ia tidak lagi diperbolehkan keluar rumah tanpa pengawasan supir pribadi Kirana. Ponselnya disita, dan setiap gerak-geriknya dipantau melalui kamera pengawas yang tersembunyi di sudut-sudut rumah. Kirana benar-benar menjadi sosok yang menakutkan. Setiap malam, ia akan masuk ke kamar dengan senyuman yang sama, memaksa Aris untuk melayaninya tanpa peduli betapa pucatnya wajah pemuda itu. Aris mulai merasakan apa yang dirasakan mendiang Prasetyo. Jantung yang berdebar tidak beraturan, keringat dingin yang mengucur deras, dan rasa lelah yang menusuk hingga ke tulang. Suatu malam, Aris mencoba kabur melalui jendela kamar mandi. Namun, langkahnya terhenti di halaman belakang. Kirana sudah berdiri di sana, memegang segelas minuman berenergi yang telah ia campur dengan sesuatu. Mau kemana? Aris, kamu belum menyelesaikan tugasmu, ujar Kirana dengan nada datar namun mengancam. Ingat, aku sudah memberikan segalanya padamu. Uang, mobil, kehidupan layak. Yang aku minta hanya satu, buat aku merasa hidup. Aris jatuh berlutut, menangis sesenggukan. Cukup, Kirana, aku mohon. Aku bisa mati kalau begini terus. Kirana hanya mengusap rambut Aris dengan lembut, seolah sedang menenangkan anak kecil. Mas Pras juga bilang begitu dulu. Tapi lihat, dia tetap bertahan selama 10 tahun sebelum akhirnya menyerah. Kamu masih muda, Aris. Harusnya kamu lebih kuat. Di saat itulah Aris menyadari, bagi Kirana, suami bukanlah pendamping hidup, melainkan sekadar baterai yang akan dibuang jika dayanya sudah habis.